para MK yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Ya malah jadi rutinitas ya, bosen ya, dan nggak ada hasil. Apa urgensinya buat bangsa ini? Buang-buang tenaga. Sudah kita Joko Widodo, ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan, tapi lama-lama menjadi mendung, mungkin memang perlu dilengserkan. Bagus. Menerukan untuk melengserkan Pak Jokowi. Yes, silakan ya. Semoga ini kan narasi yang sebenarnya dibangun setiap tahun. Ya malah jadi rutinitas ya, bosen ya. Jadi itu harus ditanggapi sebagai sikap dari orang yang sedang melakukan pertarungan politik, kekhawatiran. Yang kita hadapi ini kan, kecil. Yang kita hadapi ini kan, kecil. Di Kartopura bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Tetapi menurut saya ya agak berlebihan ya, karena pemikiran seperti itu berangkat dari kecurigaan saja. Jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, nakut-nakuti pemerintah. Semua itu ada mekanismenya, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya. Semoga apa tadi? Ya semoga Pak Amin Rais terus. Kembali sebut gerakan People Power, aksi Amin Rais lengserkan Jokowi hanya wacana yang berujung gagal. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, stand down. Jangan bilang, walaupun itu oleh seorang presiden, kalau memang brengsek dan busuk, ya mari kita lengserkan. Dan sudah mulai terlihat seperti tadi, yang seperti Pak Amin Rais sudah seperti itu sudah masuk dalam kategori makar. Bosen ya. Dan nggak ada hasil. Amin Rais itu adalah orang yang saya kira cukup jadi idola 2004. Setiap omongannya jadi fatwa. Tapi karena belakangan dia nyinyir, nggak jelas, statement-statementnya nggak terukur, orang jadi antipati. Bahkan terakhir ini sudah jadi provokator juga ya. Nah itu dia. Seorang presiden, kalau memang brengsek dan busuk, ya mari kita langsung tekan Pak Jokowinya. Mari kita sepakat habis dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta kita gelorakan People Power. Takbir! Coba dilihat hasil survei, 80% bahkan 85% rakyat Indonesia itu puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Lantas yang mau People Power siapa? Jadi Amin Rais itu membayangkan dirinya sejak 2004 yang lalu, Pak. Itu salah betul. Amin Rais ini sudah kehilangan momentum, kritis vokal tapi nggak terukur, Kalau melihat fenomena seperti itu gimana sih Mas People Power? Ya rapi ya, silahkan jika ada keluhan, jika ada evaluasi, kritikan silahkan disampaikan aja ya. Malah sebenarnya terbuka ya Mas? Terbuka, silahkan. Semoga ini kan narasi yang sebenarnya dibangun setiap tahun. Ya malah jadi rutinitas ya, bosen ya. Amin Rais kembali menyerukan menurunkan Presiden Jokowi menggunakan kekuatan rakyat atau People Power. Pada Minggu 11 Juni 2023 di Gedung Umat Islam Kartopuran, Solo, Amin Rais pun menyampaikan hal ini saat HUT ke-26 Mega Bintang dalam dialog nasional bertema Rakyat Bertanya, Kapan People Power? Amin Rais menyerukannya sambil mengangkat buku berjudul Jokowi Menang Karena People Power. Menurutnya, jika Jokowi menjadi presiden karena kehendak rakyat, maka juga bisa dilensarkan dengan alasan yang sama. Amin Rais pun mengatakan bahwa gerakan People Power yang diinisiasinya adalah sah dan konstitusional. Tidak ada sedikit pun untuk takut meledakkan People Power. Jadi kalau Jokowi menang karena People Power, kenapa kita tidak boleh? People Power itu sah menurut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, kata Amin Rais. Ia pun juga meminta umat Islam tidak perlu takut mengikuti gerakan People Power dan gerakan ini juga tidak mengarah pada aksi anarkisme, hanya seruan moral saja menurutnya.
Kita agendakan bagaimana menghilangkan penyakit takut, tapi kita tidak boleh krusa-krusuk. Kita perlu konektivitas dengan TNI kepada polisi, mungkin tidak sepenuhnya. Jadi tolong kepada para intel, laporkan ke Pak Jokowi, insya Allah akan menggelar people power. People power yang tidak usah meneteskan darah, tidak usah bakar-bakar ban, tidak usah melempar gedung pemerintah. Jelasnya. Amin Rais juga minta umat Islam dan rakyat bersama-sama menyerukan bahwa ayo Jokowi turun dari presiden. Semua turun, kita minta tolong Jokowi turun, Anda tidak berfungsi sebagai presiden. Saya ingatkan mengapa kita nggak perlu takut, seru Amin Rais di kota yang berada di wilayah Wali Kota Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Istilah people power atau kekuatan publik menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini. Konstelasi politik pasca Pilpres 2029 saat itu pun kian memanas dengan munculnya wacana tersebut. Wacana people power muncul dari pernyataan Amin Rais saat menghadiri kampanye Prabowo Subianto di Yogyakarta pada 8 April 2019 lalu. Amin Rais saat itu mengancam akan bergerak melalui people power jika menemukan kecurangan saat pemilu. Kini, people power tersebut kembali disebut oleh Amin Rais. Kabar Amin Rais menghadiri acara dialog nasional bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang digelar di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo sampai ke telinga Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka mendengar kabar bahwa Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu menyerukan gerakan People Power di Solo seraya mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi yang bergulir 2 periode. Bintang film sesuai aplikasi mulanya enggan berkomentar seraya menyanjung gerakan people power ala Amin Rais di Solo bagus, sah-sah saja melakukan gerakan. Bagus, ya silahkan ya bikin gerakan, kata Gibran Raka Buming Raka di depan para jurnalis, lalu mendoakan Amin Rais agar senantiasa sehat. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Berita Surakarta, Selasa 13 Juni, putra sulung Jokowi lantas menyerang balik dengan menyebut gerakan people power tidak ada hasil. Lah iya, malah jadi rutinitas, bosan ya dan gak ada hasil, ujar dengan ekspresi wajah datar. Meski demikian, Gibran Raka Buming Raka tetap respect terhadap Amin Rais. Suami Selvi Ananda ini kemudian mengirim doa terbaik untuk Amin Rais. Ya semoga Pak Amin Rais sehat terus, Gibran Raka Buming Raka menambahkan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku selalu terbuka pada saran dan kritik dari masyarakat. Kritik akan dijadikan materi evaluasi untuk memperbaiki kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka. Pengerahan massa sendiri merupakan bentuk terakhir atas ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Namun, untuk saat ini, pengerahan massa seperti people power akan sulit terwujud. Pengerahan massa merupakan cara lama yang sudah tidak cocok dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pengerahan massa hanya cocok di era Orde Baru ketika demokrasi tersumbat, ruang-ruang aspirasi dan kebebasan dibatasi. Di era Orde Baru, pengerahan massa merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan. Itu sebabnya mengapa pengerahan massa pada saat itu sukses menumbangkan rezim. Namun saat ini demokrasi sangat bebas, siapa saja boleh menyuarakan aspirasinya tanpa harus turun ke jalan. Media sosial, media cetak maupun online sudah mudah diakses. Informasi tidak tersumbat, segala sesuatunya bisa diakses dengan baik. Perlawanan terhadap kesewenang-wenangan diberikan jalan oleh pemerintah. Harus diingat pula bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai budaya ketimuran yang mengedepankan rasa aman, damai, tentram, dan santun.